Selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Marianus Priano Mulyadi, mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan yang akan membahas buku ke-14 mengenai internet masyarakat. Buku ini mencoba berkontribusi dalam membantu untuk menemukan pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Masalah yang dibahas adalah pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari risiko dan memaksimalkan kebahagiaan manusia. Studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam rangka yang lebih besar yang selama beberapa dekade terakhir diberi label dengan kategori seperti penelitian internet, TIK dan masyarakat, informatika sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat informasi penelitian, serta studi internet dan penelitian web. Istilah internet baru dipahami sebagai konteks teknologi, konsep oleh banyak orang meskipun sering digambarkan sebagai sistem teknososial oleh ilmuwan. Karena itu, pendapat saya adalah penelitian internet atau penelitian media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak karena bisa menyampaikan kesan dan pemahaman determinis teknologi. Karena itu, saya pertimbangkan istilah teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat penelitian lebih sesuai dengan penggunaan istilah ICT dan S. TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi kognisi, komunikasi, dan kerjasama yang terkomputerisasi, yaitu bekerja dengan logika digital dan jaringan. Istilah internet sering digunakan untuk jenis TIK tertentu, jaringan global, jaringan komputer yang didasarkan pada protokol TCP atau IP, dan telah dikembangkan dari ARPANET. Banyak analisis dalam hal ini dikhususkan untuk internet dalam pemahaman ini, namun kategorinya tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu, tetapi sebagai fenomena umum dari interkoneksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem sosial berjejaring. Bidang penelitian ICT dan S berhubungan dengan interaksi informasi baru dan teknologi komunikasi dan masyarakat. Keduanya saling berhubungan, di mana tugasnya adalah untuk menganalisis dan berkontribusi terhadap desain masyarakat dan TIK sehingga masyarakat dapat mengetahui dan bisa berpartisipasi dalam memunculkan pengetahuan berdasarkan teknologi di kita saat ini. Penelitian ICT dan S berkaitan dengan peluang dan risiko pengetahuan masyarakat dan pembentukan internet dan sistem sosial. Penelitian ini juga merupakan proses ganda, terdiri dari proses di mana aktor manusia dirancang dan di dalamnya menganalisis bagaimana masyarakat membentuk teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dan dari proses di mana ia dinilai bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah masyarakat. TIK ditampilkan di tingkat lain sehingga dari sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar. Sebaliknya, TIK adalah bagian dari masyarakat. Memahami proses ganda desain dan penilaian menyeratkan bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis, saling berhubungan satu sama lain dan memiliki efek konstruktif satu sama lain, sehingga perhitungan determinis teknologi melihat teknologi sebagai kekuatan pendorong masyarakat, sebagai faktor independen di luar masyarakat yang memiliki efek linier pada sistem sosial, sehingga pendekatan pembentukan sosial seperti konstruktivisme dan teori jaringan aktor, kritik teknologi neomarxis, studi budaya. Untuk perbedaan ini menganggap teknologi sebagai
hal yang diciptakan, dirancang, diubah, dan digunakan oleh manusia dan dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga pandangan dialektis dikemukakan bahwa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat dikemukakan dan dijadikan sebagai proses yang dinamis, sehingga memungkinkan pelarian pandangan teknodeterministik bahwa hanya teknologi yang membentuk masyarakat, dan sosio-konstruktivitas memandang bahwa hanya masyarakat yang membentuk teknologi. Tak ada habisnya yang terlibat dalam pendekatan ini yang berdasarkan pada gagasan bahwa manusia terbentuk karena desain dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dan dalam teknologi proses ini dalam memungkinkan dan membatasi kognisi manusia, komunikasi, dan kerjasamanya. Pengulangan referensi sendiri seperti itu dijelaskan sebagai pendekatan yang saling membentuk masyarakat, sehingga objek yang mendekati dari lintas disiplin perspektif interdisipliner tidak ada perspektif tunggalnya, dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu bekerjasama membangun agar dapat mengungkapkan kesamaan dari hal tersebut. Beberapa orang dalam penelitian interdisipliner menginstruksikan bahwa hal yang baru bisa muncul dengan jurnalnya sendiri, baik berdasarkan institusi, departemen, studi, kurikulum, konferensi, asosiasi, dan proyek, sehingga pada posisi yang diambil oleh seseorang hanya akan melampaui batas-batas tradisional antara ilmu sosial dan teknik yang mendekonstruksikan batas teknologi jaringan terkontrolasi yang mengubah semua bidang dalam masyarakat, yang menimbulkan tantangan dan peluang dalam dunia global yang berjejaring. Analisis jaringan dan sistem sosial jejaring membutuhkan ilmu yang intradisipliner, yang berarti bahwa sistem pada tingkat tinggi dan bahasa yang menggunakan berdasarkan pendekatan metode kategoris teori. Hal itu bisa memunculkan dari komunikasi yang memiliki suatu berbagai sudut pandang yang berdasarkan pada masyarakat, bisa diteliti dengan ilmu sosial yang menggunakan metode baru, sehingga apa yang dimunculkan merupakan suatu bagian dari dunia maya yang bertransformasi menggunakan metode penelitian sosial online. Dalam hal ini juga metode yang digunakan untuk merancang dan mereka-estetik dan membutuhkan metode yang digunakan sehingga membuat konsep dan menganalisis masyarakat, dan campur metode dari informatika dan ilmu sosial membentuk prasyarat untuk keberadaan ICT dan S. Dengan saling mempengaruhi, semua metode ini sangat dapat terbentuk pada tingkat yang lebih tinggi dalam keberagaman, sehingga kerjasama yang muncul akan lebih efektif. Desain yang dihasilkan aplikasi sehingga manusia dapat mengubah masyarakat dan sistem sosialnya. Perubahan ini perlu dikaji sehingga desainnya baru muncul yang akan menghasilkan suatu bidang penelitian yang baru, dan akibatnya ada banyak bagian yang mencoba membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga kebaruan dari bidang ini membawa suatu hasil yang memuaskan dan keterbukaan serta kepastian tentang masa depannya, seperti yang diucapkan oleh Kling, Rosenbaum, dan Sawyer, bahwa informasi sosial metrics terfokus pada secara empiris, tapi kemudian bahwa secara analitik mengacu pada studi yang mengembangkan teori atau studi empiris yang berkontribusi pada teori. Jika yang mengembangkan teori atau studi empiris berkontribusi pada
perangkat hipotesis sistematis yang saling berhubungan, maka secara logis menggambarkan fenomena dunia lebih dan fondasi serta struktur yang mengakibatkan dinamika dan empirisnya sebagai observasi dan pembelian data untuk membangun pengetahuan yang sistematis dan tercermin, sehingga kemudian pada sampai titik atau tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada teori yang tidak beralasan dalam observasi empiris, dan tidak ada penelitian empiris yang tidak berhasil mengasumsikan teori tersebut. Namun, mungkin ada tekanan yang berbeda dari kedua faktor, dan karenanya dapat membedakan antara penelitian teoritis, baik itu primarily informasi secara teoritis, dan penelitian empiris, terutama secara empiris yang berdasarkan pemberitahuan. Baik Bapak, sekian dari saya. Terima kasih.